إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Di dalam surah Az-Zumar, tepatnya pada ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengakuan dan persaksian bahwa di antara kitab suci yang pernah Allah turunkan, yang terbaik adalah kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irhu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum ila akhiril ayah. Allahu nazzala ahsanal hadith. Dialah Allah yang telah menurunkan wahyu perkataan firman-Nya yang terbaik, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan sebelum-sebelumnya, semuanya berakhir dan tidak kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan Al-Quran ini akan menjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Saya akan menukilkan apa perkataan Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala an kitabihi alladhi nazzalahu annahu ahsanul hadith alal itlaq. Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan, memberitahukan di dalam ayat ini tentang kitab sucinya yang ia turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia adalah ahsanul hadithi alal itlaq, merupakan wahyu firman Allah yang terbaik sepanjang sejarah Allah pernah menurunkan kitab-kitab suci. Kitab suci Al-Quran ini sebagai kitab penutup pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ahsanul hadithi alal itlaq. Keindahannya, kebaikannya adalah
secara mutlak, bukan pada sisi-sisi tertentu. Kemudian beliau melanjutkan dan mengatakan, fa ahsanul hadithi kalamullah, maka yang terbaik daripada firman Allah. Allah pernah menurunkan kitab-kitab suci sebelumnya, Zabur, Injil, Taurat. Tapi secara mutlak yang Allah kekalkan adalah Al-Quran ini. Wa ahsanul kutumil munazzalah min kalamillahi hadzal Quran. Dan semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, yang terbaik adalah Al-Quran yang ada di tangan-tangan kita pada hari ini. Kemudian beliau mengatakan, wa idza kana huwal ahsan ulima anna alfadhahu afsahul alfadhi wa awdahiha. Kalau rekomendasi dari Allah, pengakuan dari Allah bahwa Al-Quran ini adalah merupakan ahsanul hadith, maka tentu yang pertama, ulima anna alfadhahu afsahul alfadh, maka yang pertama dari sisi bahasanya, dari sisi redaksinya, dia merupakan bahasa yang paling fasih, yang sedikit pun tidak mengandung kekurangan. Dari grammar bahasa, tentu saja pendekatan grammar bahasa, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Ulima anna alfadhahu afsahul alfadh wa awdahiha, dia juga merupakan firman Allah yang paling jelas, yang paling fasih. Wa anna ma'anihi ajallul ma'ani, dan demikian pula kandungan makna-maknanya adalah kandungan makna yang sangat mulia. Li'annahu ahsanul hadithi fi lafzihi wa ma'nahu. Kata beliau, paling tidak kita bisa menyimpulkan bahwa kehebatan Al-Quran itu yang pertama adalah dari sisi lafadznya, dari sisi redaksinya, dan dipadu dengan keindahan maknanya, kedalaman maknanya. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Sebagai contoh, ayat apa saja, surah apa saja yang kita angkat sebagai sampel, tapi dengan syarat kita mentadabburi ayat-ayat itu, kita merenungkan ayat-ayat itu, surah-surah itu, maka kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa yang akan memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan kita. Istilah para ulama, yurwil ghalil, membuat orang yang kehausan kehilangan haus, dan membuat orang yang kelaparan merasakan kekenyangan. Contoh yang paling sederhana, ayat dan surah yang setiap hari kita baca, bahkan merupakan surah-surah yang tidak asing bagi kaum muslimin. Kalau kita membaca surah Al-Ikhlas, kita akan menemukan dalam surah ini adalah ahsanul hadithi fi alfadhihi. Coba kita jelaskan dan coba kita dengarkan. Ketika Allah memulai ayat itu sampai terakhir dengan kata-kata yang indah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berpadu, include, sinkron antara lafaz yang indah dengan makna yang dalam. Tidak maknanya yang dalam kemudian bahasanya yang kurang bagus, atau sebaliknya bahasa yang indah tapi maknanya tidak mengandung pesan-pesan dalam kehidupan kita ini. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau di surah Al-Ikhlas diakhiri dengan de, maka di surah Al-Falaq memang berbeda, akan tetapi bunyinya hampir sama. Qa, be, de. Di surah An-Nas juga demikian.
Qul a'udzu rabbin nas ila akhiril ayah, yang sering membuat saya terasa nyaman ketika membaca surah At-Takwir yang diakhiri dengan tak sukun. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Seakan-akan kita tidak mau berhenti dengan keindahan dari aspek bahasanya saja. Alimat nafsum ma ahdarat, masuk pada pola yang kedua. Alimat nafsum ma ahdarat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahasa yang sangat indah di dalam setiap petikan ayat-ayat itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-kunnas, al-jawaril kunnas, wal laili idza as'as, was subh idza tanaffas. Subhanallah. Dan itu kita dapatkan semua di dalam Al-Qur'an tanpa kecuali. Kita membaca surah Al-Fatihah yang tidak asing bagi kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Berakhir antara nun dengan mim. Itu contoh dan sampel yang konkret bagaimana Al-Quran dengan keindahannya. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Ada satu uslub yang disebutkan oleh para ulama bahasa atau dalam ilmu balaghah yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah uslubul hadfi fil Qur'anil Karim. Uslubul hadfi adalah redaksi yang tidak menyebutkan secara langsung. Tidak menyebutkan secara langsung, akan tetapi hanya mengisyaratkan. Dan isyarat-isyarat itu yang tidak menyebutkan secara langsung memiliki hikmah dan memiliki makna, bukan sekedar bahwa indah bahasanya karena ada yang diringkaskan, akan tetapi juga berpadu dengan hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di antara contoh daripada uslubul hadfi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, contohnya dalam surah Al-Isra ayat 73 dan 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzal la'adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati. Thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Yang artinya, walaula an tsabbatnaka, andaikan saja sekiranya kami tidak memperteguh hatimu Muhammad, laqad kitta tarkanu ilaihim, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. La adaqnaka idzal la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Andaikan engkau condong kepada kekufuran mereka, andaikan engkau condong kepada kejahatan mereka Muhammad, maksudnya engkau terpengaruh dengan lingkunganmu, bukan engkau yang memberikan warna, akan tetapi engkau yang diwarnai. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau terpengaruh sedikit, maka idzal la'adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati. Jika demikian tentu akan kami rasakan padamu sesuatu yang berlipat ganda dalam kehidupan dunia ini dan juga berlipat ganda setelah kematianmu. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapatkan seorang penolong pun terhadap kami. Ini adalah salah satu di antara ayat yang menyebutkan contoh uslubul hadfi dalam ilmu balaghah atau dalam ilmu ma'ani. Apa yang kita garis bawahi dalam ayat ini? Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Bahwa karena dengan ma'unah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kepada orang yang sudah dijamin masuk surga, kepada orang yang maksum, Allah katakan padanya, walaula an tsabbatnak, andaikan bukan aku yang menjagamu dan meneguhkan hatimu Muhammad, engkau bisa condong kepada kekufuran mereka,
kesyirikan mereka, kejahatan mereka. Dan apa konsekuensinya? Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Di sini yang kita garis bawahi. Kami akan menimpakan padamu Muhammad sesuatu yang berlipat ganda dalam kehidupanmu dan sesuatu yang berlipat ganda setelah kematianmu. Ternyata apa yang dimaksud dengan dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati, disinilah contoh daripada uslubul hadfi, di mana maksudnya adalah dhi'fa adzabil hayati wa dhi'fa adzabil mamati. Jadi kata yang tidak disebutkan dalam ayat itu adalah kata azab, adalah kata siksaan. Yang Allah katakan, andaikan engkau terpengaruh dengan lingkungan Muhammad, engkau ikut bersama dengan mereka, maka konsekuensinya kamu akan merasakan siksaan di dunia ini yang berlipat-lipat ganda. Dan di hari kemudian kelak nanti ketika engkau menghadap kepada Tuhanmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuktikan bahwa orang yang paling dicintainya, orang yang paling dihormatinya adalah seorang sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang memanggil kepada nabi-nabi yang lain mengatakan ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul, terkecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Adam Allah berkata, ya Adam. Kepada Zakaria Allah berkata, ya Zakaria, ya Yahya, ya Ibrahim, ya Musa. Tapi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menghususkan dengan dua redaksi, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Kalaupun Nabi tidak dipanggil dengan dua redaksi ini, maka Allah memanggilnya sesuai dengan apa keadaan beliau pada saat itu. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Maka kalau dalam perkara-perkara seperti ini saja, Allah Subhanahu wa ta'ala padanan dan pilihan katanya kepada hambanya ini begitu indah menjaga perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apatah lagi yang diancam dengan azab, akan tetapi sesuatu yang harus disampaikan karena itu memang konsekuensinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akan menyampaikan konsekuensinya itu menggunakan bahasa halus dengan memilih uslubul hafi, dhi'fal hayati, maksudnya adalah dhi'fa adzabil hayat. Apa indikasinya jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum? Karena Allah mengatakan idzal la'adzaqnaka adzaqa yudhiqu dzaqa yadhuqu, akan merasakan, akan menimpakan. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dzuqu adzabal hariq, maka rasakanlah azab neraka yang paling pedih itu. Yang kedua jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, di dalam surah Al-Ahzab ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lagi-lagi yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah, tidak boleh hukumnya kalian menyakiti hati perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah, lagi-lagi Allah mengatakan Rasulullah, tidak mengatakan an tu'dhu Muhammad, tapi an tu'dhu Rasulullah. Wala an tankihu azwajahu, dan tidak boleh juga hukumnya kalian menikahi istri-istri beliau mim ba'dihi, setelahnya, abadan, selama-lamanya. Inna dzalikum kana indallahi azima, karena sesungguhnya siapa yang melakukan perbuatan itu, yang mengganggu dan menyakiti Rasulullah dan yang menikahi Rasulullah setelahnya, maka indallahi azima, itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana letak uslubul hafi dalam ayat ini? Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Pada kalimat mim ba'dihi, pada kalimat mim ba'dihi, wala an tankihu azwajahu mim ba'dihi. Tidak boleh menyakiti Rasulullah, tidak boleh menikahi istri-istri beliau, karena
istri beliau adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu kita semua. Iya, min ba'dihi, setelahnya. Dalam kata min ba'dihi ada uslubul hadfi. Tentu yang dimaksudkan yang pertama adalah min ba'di wafatihi, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tapi Allah tidak mengatakan min ba'di wafatihi, karena menyebutkan hal itu di saat Nabi masih hidup itu memberikan pengaruh psikologi pada orang yang masih hidup dikatakan mati. Maka Allah cukup mengatakan min ba'dihi dan tidak mengatakan min ba'di wafatihi. Yang kedua, min ba'dihi yang berkaitan wala antangkihu azwajahu min ba'dihi, maksudnya andaikan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalak salah seorang di antara istrinya dan akhirnya habis masa iddahnya, maka termasuk dalam hal itu tidak boleh kalian menikahi salah satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita berandai-andai bahwa Nabi mentalak salah satu di antara istrinya habis masa iddahnya, sebagaimana hukum yang umum dalam muamalah kita kaum muslimin, ketika ada seorang suami yang mentalak istrinya dan habis masa iddahnya, boleh laki-laki lain maju untuk melamarnya. Adapun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh hal itu terjadi. Coba perhatikan uslubul hadfi dalam ayat ini. Allah tidak mengatakan mim ba'di talaqihinna in talaqahunna, setelah mereka ditalak, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mentalaknya. Kata-kata ini tentu saja mengganggu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan ditalak oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memproteksi satu keluarga, bukan hanya Nabi, akan tetapi terhadap istrinya pun dijaga persoalan itu dengan tidak menyebutkan kata al-wafah dan dengan tidak menyebutkan kata at-talaq. Sungguh Al-Quran ini mengajarkan adab dan akhlak yang sangat tinggi dalam bertutur kata. Oleh karena itu, banyak hal-hal yang dalam kehidupan tradisi internal kita sebagai orang negeri ini, sebagai orang Bugis Makassar, bisa kita kiaskan apa yang kita dapatkan ini dalam bentuk muamalah-muamalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabih. Sesuatu yang dipandang baik secara ijma oleh kebanyakan kaum muslimin, maka insya Allah di sisi Allah itu juga baik. Sebaliknya sesuatu yang dipandang buruk, walaupun itu tidak dicontohkan di zaman Nabi, di zaman sahabat, tapi secara tradisi dan kebiasaan itu buruk dalam pandangan kita, maka insya Allah fahuwa indallahi qabih, itu juga buruk. Maka banyak hal-hal yang perlu untuk kita tata dalam kehidupan kita ini, untuk kita sinergikan dengan makna dan substansi daripada ayat yang kita bacakan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini rasanya tidak lengkap kalau saya tidak memberikan contoh-contoh yang merupakan kearifan lokal untuk kita bisa menjadikan ayat ini sebagai tadabbur, renungan-renungan, kemudian kita melakukan introspeksi pada kebiasaan-kebiasaan kita, apa itu pantas atau tidak pantas. Saya pernah mendengarkan ceramah dari Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan, Kiai Haji Sanusi Baco rahimahullahu ta'ala. Beliau dalam menyampaikan petuahnya, datar-datar suaranya, akan tetapi sangat mengena. Pernah beliau menceritakan bahwa di saat beliau masih kecil, Sanusi Baco
yang masih kecil. Kebetulan kedatangan tamu. Ibunya kedatangan tamu. Maka dipanggillah beliau oleh ibunya untuk pergi membeli gula pasir, teh dan kopi untuk dihidangkan kepada sang tamu. Maka beliau dibisik oleh ibunya, kamu nanti kalau datang jangan lewat pintu depan. Karena biasanya rumah orang Bugis itu kayu yang ada tangganya bagian depan dan ada tangganya bagian belakang. Maka ibunya berkata kepada beliau, Sanusi, begitu beliau mengisahkan kisahnya. Nanti kalau kamu datang, ini tamu sudah berada di ruang tamu. Usahakan engkau membawa belanjamu itu lewat belakang, jangan lewat depan. Jangan lewat depan. Karena itu bisa sedikit memberikan hal yang kurang nyaman bagi tamu. Kalau seandainya tuan rumah itu lagi sibuk-sibuk, mungkin dia bisa akan menyimpulkan gara-gara saya ini sehingga si tuan rumah ini sibuk. Maka untuk menjaga si tuan, menjaga sang tamu itu, beliau mengatakan, adat kami katanya itu lewat belakang. Tidak ada bunyi-bunyian. Subhanallah, ternyata sudah keluar hidangan itu. Bedanya dengan kita kadang-kadang bunyi piring, bunyi kaca, akan tetapi tidak ada yang keluar. Ini Masya Allah, sunyi senyap, ternyata dia keluar sesuatu. Kemudian beliau contohkan lagi. Adat Bugis katanya dulu, wallahu alam kalau masih ada yang dijaga pada hari ini. Orang Bugis dahulu katanya, bagaimana caranya mereka memuliakan tamunya. Dan itu mengamalkan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tamunya. Ternyata persoalan memuliakan tamu ini tidak mesti persis cara apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Akan tetapi boleh masuk di dalamnya hal-hal yang bersifat kearifan lokal. Akan tetapi itu kita anggap baik dan tidak ada pelarangannya. Salah satu di antara adat orang Bugis katanya itu, kalau ada tamu, di saat makanan itu dihidangkan, sudah lengkap. Terkecuali satu yang tidak didekatkan di makanan itu. Terkecuali air minum, itu dijauhkan. Seakan-akan dijauhkannya air minum itu dari sang tamu isyarat bahwa silahkan bapak sang tamu menikmati sepuas-puasnya karena tidak ada air. Nantilah ketika sang tamu itu kelihatan sudah mau berhenti, barulah didekatkan air minum tersebut. Subhanallah, ketika saya menganalisa, mendengarkan, mengintrospeksi, subhanallah, demikian banyak akhlak-akhlak kearifan lokal dalam internal kita yang andaikan Rasulullah SAW hidup, saya mungkin bisa mengatakan begitu. Mungkin Nabi akan mengatakan, tambahkan itu bahagian daripada syariatku. Itulah makna sebuah kaidah yang mengatakan al-'ada muhakkama. Sebuah kebiasaan itu bahkan bisa menjadi sebuah sumber hukum selama tidak ada pelarangannya di dalam agama ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa isbatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.